Banyak yang bertanya, apakah Luwu itu benar-benar kampung halaman asli orang Bugis? Pertanyaan ini muncul dari penelitian menarik yang dilakukan oleh Ian Caldwell dan David Bulbeck melalui proyek mereka yang disebut proyek OXY. Caldwell dan Bulbeck menggali lebih dalam sejarah Luwu. Mereka menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa sejarah Luwu jauh lebih kompleks dari yang kita kira selama ini. Temuan mereka membuka mata kita tentang keragaman yang ada di tanah Luwu sejak zaman dulu. Salah satu temuan paling menarik datang dari sisi linguistik atau bahasa. Penelitian menunjukkan bahwa bahasa Bugis ternyata tidak dominan di seluruh wilayah Luwu. Bahasa ini justru lebih banyak digunakan di daerah pesisir. Ini memunculkan pertanyaan, jika bukan Bugis, lalu siapa yang menghuni wilayah pedalaman Luwu? Ternyata pedalaman Luwu adalah rumah bagi banyak sekali komunitas etnis. Di sana ada komunitas Toala, Lamolang, Wotu, Pado, Tolaki, Rongkong, Seko, Rampi, hingga Mori. Mereka memiliki bahasa dan budaya mereka sendiri yang sudah ada sejak lama. Bahkan mungkin sebelum pengaruh Bugis masuk ke pesisir, pendapat ini diperkuat oleh seorang sejarawan ternama, Christian Pelras. Dalam bukunya yang berjudul The Bugis, Pelras dengan tegas menyatakan bahwa kerajaan Luwu pada awalnya bukanlah sebuah kerajaan Bugis. Sebaliknya, Luwu adalah kerajaan multi-etnis yang menaungi berbagai kelompok masyarakat yang berbeda di dalamnya. Bukti lainnya juga bisa kita temukan dalam naskah-naskah kuno, dalam kitab Epic Shure Galigo, salah satu karya sastra terbesar dunia. Orang Luwu dan orang Bugis seringkali digambarkan sebagai dua kelompok yang berbeda. Begitu pula dalam naskah sejarah Wajo, keduanya tidak disamakan. Dari sini kita bisa melihat sebuah pola pemerintahan yang unik. Orang Bugis memang memegang peranan penting dan dominan di wilayah pesisir. Mereka menguasai jalur perdagangan dan pelabuhan. Sementara itu, wilayah pedalaman dipimpin oleh berbagai kepala suku atau chiefdom non-Bages yang berdiri sendiri dan memiliki otonomi. Jadi, alur ceritanya menjadi lebih jelas. Orang Bugis kemungkinan besar adalah para perantau yang datang dan menetap di pesisir Luwu. Tujuan utama mereka adalah untuk berdagang dengan pemerintahan dan komunitas-komunitas yang sudah lebih dulu ada di pedalaman. Mereka berinteraksi, bukan mendominasi sejak awal. Kesimpulannya, dari sudut pandang linguistik dan sejarah, Luwu bukanlah wilayah asli Bugis secara keseluruhan. Bahasa Bugis tidak dominan di sana, dan komunitas-komunitas di pedalaman sudah eksis jauh sebelum kedatangan orang Bugis di pesisir. Sejarah Luwu adalah cerminan dari kekayaan multietnis yang luar biasa. Memahami masa lalu yang kompleks ini membantu kita untuk lebih menghargai keragaman identitas kita hari ini. Inilah kekayaan sesungguhnya dari Tanah Luwu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai